Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai tugas besar Enterprise Resource Planning PT Transkal Santek Internasional dengan anggota Anastasia Septiani, kemudian Egy Radiansah, lalu ada Enar Dewi Fortuna, dan Laras Nulur Farija. Tahap pertama akan dijelaskan oleh Enar. Baik, terdapat tahap pertama yaitu pre-implementation. Di tahap ini yaitu tahap awal untuk memulai sebuah implementation. Selanjutnya terdapat profil perusahaan, yaitu kita menggunakan objek yaitu PT Santek Internasional yang merupakan perusahaan modal dalam negeri yang bergerak dalam bidang industri jok mobil. Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 150 karyawan yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Dalam proses produksinya, perusahaan menerapkan sistem make to order. Sistem make to order merupakan pembuatan produk sesuai dengan permintaan. Dan berikut merupakan struktur organisasi dari perusahaan yang terdiri dari presiden direktur dan di bawahnya marketing manager, HR manager, dan finance account. Terus production manager, dan yang terakhir terdapat information technology manager. Pada tugas kali ini terdapat business case. Yang pertama, menggunakan sistem manual dalam pembuatan dan pengelolaan data pada perusahaan. Karena perusahaan tersebut sistemnya make to order, maka sistem masih menggunakan sistem manual dan diperlukan suatu sistem terintegrasi dapat menghubungkan berbagai kebutuhan pada software dan satu logical database sehingga memudahkan semua divisi berbagai informasi dan komunikasi. Terus terdapat sistem yang diharapkan mempunyai sifat real-time processing dan single entry. Artinya, sistem tersebut yaitu setiap data maupun informasi yang diterima akan secara langsung dapat terupdate begitu user menginput data ke dalam sistem tersebut. Yaitu sistem tersebut, sistem informasi yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam sistem ERP di perusahaan PT Santek tersebut. Next. Terdapat high level scope. ERP menggunakan divisi purchasing, divisi store, dan divisi produksi. Dan ada high level requirement. Dokumen diantaranya terdapat divisi processing yang berarti laporan purchase order, divisi store yaitu data material, raw dan requisition, dan terdapat divisi production yaitu berisikan laporan import material manufaktur receipt. Berikut merupakan for package partner atau RPV dalam kondisi existing beserta modul yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat pembelian, perencanaan produk dan produksi, pengemasan, pergudangan, keuntungan, dan data-data supplier, customer, pekerjaan, dan lainnya. Dan yang terakhir terdapat SDM dan software yang akan digunakan pada bagian-bagian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Egy. Baik, selanjutnya itu ada tahap 2 mengenai project preparation. Next. Project. Oke. Di sini yang pertama yaitu project methods. Metode yang digunakan adalah Accelerate, SAP, atau ASAP. ASAP berfokus pada tools dan training yang merangkum ke dalam 5 fase tahap berorientasi proses untuk memandu proses implementasi. Kemudian fase-fase dalam SAP atau ASAP adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada project preparation. Project preparation merupakan tahapan awal dalam merencanakan dan mempersiapkan suatu proyek. Kemudian ada tahapan business blueprint yang merupakan solusi dan desain teknis yang akan didokumentasikan pada tahapan ini. Lalu ada tahapan realization yang merupakan tahapan konfigurasi dan tes pada SAP software. Kemudian ada tahapan final preparation yang merupakan tahapan pengecekan dan pengetesan bagaimana semua sistem SAP berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, go live and support merupakan tahapan pemindahan dari tahap pre-production hingga tahap live production. Next. Kemudian di sini juga ada project scope. Project scope dari proyek ini yaitu pertama, penggunaan ERP hanya pada divisi purchasing, store, dan production. Ya, dan yang kedua, karena keterbatasan penulis, maka proposal ini hanya membahas sampai business blueprint. Lalu project deliverables. Pada proyek kali ini terdapat 4 project deliverables sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mendapatkan data dan informasi mengenai proyek. Yang kedua, mendapatkan kebutuhan utama stakeholder. Yang ketiga, mendapatkan kebutuhan utama dan pendukung untuk proyek. Yang keempat, sistem dapat berjalan dengan baik dan diimplementasikan. Nah, pada tahapan awal, perusahaan dan ERP vendor melakukan pre-evaluation screening dari proses yang ada, kemudian package evaluation, lalu ke proses pre-project planning. Kemudian di sini merupakan proses jujur yang mau dihapus tuh sama gue tuh yang ini. Bentar ya. Sebenarnya bisa sih ngejelasin. Ntar di-cut aja ya di bagian PPT ini. Sorry banget. Di next aja ini. Bentar, gue mau jelasin aja deh, nggak apa-apa kalau gitu. Egi kok di sini nggak ada ini kameranya, nggak ada. Ada gue. Di ini yang rekam ada nggak? Nggak kelihatan, aku full screen. Yang ngerekam siapa sih? Aku. Gue on cam kok. Nggak ada. Sinyalnya kali dulu. Coba di pin, biasanya kelihatan, baru kelihatan. Jadi Nasya tadi nggak ada mukanya. Aku nggak ada di layar ya. Enggak, Ini sih. maksudnya waktu ada ngomong tuh biasanya kan ada kayak 1 atau berapa itu muka yang pas ngomong itu. Dia lagi present sih, nggak tahu ya, nggak kelihatan ya. Ya nggak apa-apa. Kita coba dulu dari sebelum ini tas awal banget. Nah ini. Selanjutnya project technical arsitektur. Berikut merupakan technical arsitektur pada proyek ERP PT Trascal Santek Internasional. Next. Nah, pada tahapan pertama, perusahaan dan ERP vendor menentukan pre-evaluation screening pada proses yang ada di perusahaan. Lalu ada package evaluation, lalu juga setelah itu ada project planning. Nah, berikut ini merupakan tahapan pre-production. Pertama ada gap analysis, ada re-engineering, configuration, kemudian ada implementation team training, testing, dan end user training. Setelah itu dilakukan, maka akan dilakukan go live dan post implementation phase. Selanjutnya ada project team organization structure. Dalam menjalankan proyek ERP ini tentu saja bakal ada tim yang mengerjakan. Berikut merupakan posisi dan namanya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, selanjutnya di tahap 3 ini kami akan menjelaskan mengenai bisnis blueprint. Next. Nah, bisnis blueprint ini dibuat untuk memberikan gambaran rancangan awal yang akan diimplementasikan pada perusahaan. Pada penelitian kali ini, kami akan menggunakan metode business system planning. Next. Yang pertama ada as-is modelnya, yaitu bisnis proses existing yang digunakan pada perusahaan. Nah, di perusahaan ini masih menggunakan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel dan masih menggunakan metode manual sehingga outputnya pun masih berupa hard copy. Next, Mas. Nah, kemudian untuk bisnis proses existing tersebut, yang sebelum terdapat requirement dokumen atau dokumen yang diperlukan dalam setiap proses bisnisnya. Yang pertama yaitu proses bisnis untuk production order. Nah, itu dibutuhkan data tanggal pemesanan hingga data jumlah produksi. Next. Nah, untuk dokumen pemeriksaan komponen material itu dibutuhkan dokumen production order. Kemudian untuk proses CRP atau Capacity Requirement Planning itu pada prosesnya dibutuhkan dokumen production order. Nah, selanjutnya pada proses proposal purchase atau pengajuan pembelian material dibutuhkan data tanggal pemesanan, data tanggal dibutuhkan, data supplier, dan data jumlah kebutuhan. Bisnis purchase order atau pembelian material itu dibutuhkan data tanggal pemesanan, data tanggal dibutuhkan, data supplier, dan data jumlah kebutuhan. Nah, untuk material receipt atau proses penerimaan material itu dibutuhkan data dokumen purchase order, data tanggal penerimaan, data supplier, dan data jumlah yang diterima. Yang terakhir untuk sales order atau pemesanan penjualan itu dibutuhkan data pemesanan, data penerimaan produk, dan data jumlah produk. Nah, kemudian ada to be process atau perancangan proses bisnis yang baru yang akan diimplementasikan pada perusahaan. Next. Yang pertama, proses penanganan bahan baku. Pada proses ini merupakan bagian dari perencanaan dan produksi. Diawali dari data sales order yang kemudian akan diproses berdasarkan perencanaan material dan kapasitas. Nah, pada proses ini outputnya adalah jadwal produksi yang kemudian jika sudah jadi akan diterbitkan sesuai dengan sistem perusahaan. Penanganan barang jadi. Diawali dari data yang sama yaitu data sales order yang akan dilakukan, kemudian akan dilakukan proses pemeriksaan ketersediaan barang jadi warehouse. Jika tersedia, maka barang akan dikirimkan ke pemesan. Jika tidak, maka data sales order tersebut akan dikirimkan ke bagian perencanaan dan produksi. Next. Yang ketiga ada pengelolaan produksi. Diawali dari data rencana penjualan untuk satu periode tertentu dan kapasitas produksi. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan material. Apakah material yang dibutuhkan itu tersedia atau tidak di warehouse? Jika tidak, maka data rencana penjualan itu akan dikirimkan ke purchase order untuk dilakukan pembelian material. Jika tersedia, maka produksi akan dilakukan. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia Septiani. Jadi selanjutnya itu ada proses perencanaan kapasitas lantai produksi. Input dari proses ini yaitu adalah data MRP reduction, capacity load, and analysis. Lalu ada fit and gap.
pada fit and gap ini terdiri dari proses-proses yang diketahui beserta apakah ada gap dari proses tersebut. Yang pertama ada material, komponen, dan assembly. Deskripsi prosesnya itu material, komponen, dan assembly digunakan untuk pembuatan jok mobil dan akan mendapatkan kode material yang unik untuk seluruh organisasi dan tidak akan berubah di tingkat pabrik. Tidak ada gap pada proses ini, lalu the valuation type of, yaitu penilaian terhadap kerusakan, perbaikan, dan lain-lain. Setiap jenis penilaian memiliki nilai yang berbeda atau tertentu. Ini tidak ada gap. Lalu ada katalog. Katalog digunakan untuk mengelola, mendefinisikan secara seragam dan menstandarisasi informasi. Pada proses ini tidak ada gap. Lalu ada code group code atau kode grup digunakan untuk menggabungkan dan menyusun kode dalam tipe katalog. Grup kode digunakan di tingkat klien untuk mengelompokkan kode yang memiliki konten yang sama atau terkait satu sama lain. Lalu ada struktur lokasi, yaitu lokasi fungsional adalah unit organisasi dalam logistik yang menyusun objek pemeliharaan perusahaan sesuai dengan kriteria fungsional. Work center, pusat kerja menggambarkan stasiun logis tempat pekerjaan dilakukan. Lalu ada strategi plan, yaitu rencana strategis yang mendefinisikan deskripsi tugas yang harus dilakukan. Lalu ada budget, anggaran untuk melakukan pekerjaan pada perusahaan. Notification, mendukung sistem. Kunci yang menentukan asal, konten, dan fitur lain dari aktivitas pengelolaan data. Lalu ada ketiga itu ada purchasing. Purchasing merupakan bagian departemen dari divisi marketing, manajer yang bertugas untuk mengelola data pembelian produk oleh customer. Dalam tugasnya, departemen purchasing masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan purchase order atau PO. Pada proses ini terjadi gap. Lalu ada inventory atau store. Store merupakan departemen bagian dari divisi production manager yang bertugas untuk mengelola data material, baik input maupun output material. Dalam tugasnya, departemen store masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan material, sehingga pada proses ini terjadi gap. Lalu ada proses production. Production manager merupakan divisi yang terdiri dari drawing, cutting, nail and packaging, engineering, PPIC, warehouse, serta quality control. Dalam tugasnya, production masih menggunakan sistem manual dalam membuat laporan import material dan manufaktur receipt. Yang dimaksud dengan sistem manual adalah masih menggunakan Microsoft Excel dalam pembuatan laporan tersebut, sehingga pada proses ini masih terjadi gap. Lalu ada authorization dokumen. Yang pertama itu ada manager. Otorisasinya dapat melihat dokumen, dapat menginput data pada dokumen, mengubah isi dokumen, menghapus dokumen. Lalu ada asisten manager. Otorisasinya itu dapat melihat dokumen, input data pada dokumen, mengubah isi dokumen. Lalu yang ketiga ada employee. Otorisasinya dapat melihat dokumen dan input data pada dokumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.